Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kita hari ini yaitu membahas mengenai cara membuat surat pribadi dan kurikulum PT atau CV. Bagaimana sih tips dan trik yang mudah untuk membuat surat pribadi dan kurikulum PT. Tentu pengetahuan ini sangat kalian butuhkan sebelum atau setelah kalian lulus kuliah. Nah ya, bagaimana caranya? Saya memberi contoh untuk surat pribadi itu. Contohnya adalah dengan cara membuat surat lamaran pekerjaan. Ini contoh dari surat pribadi ya. Surat pribadi itu bisa misalnya bikin lowongan pekerjaan, izin tidak masuk bekerja, atau izin tidak masuk kuliah, itu juga bagian dari surat pribadi. Contoh surat pribadi itu apa sih yang harus ada? Di dalam surat pribadi itu harus mencantumkan nama lengkap kita, kemudian alamat lengkap, email, dan nomor telepon. Apa gunanya? Ini adalah gunanya untuk agar surat yang dibuat itu dibalas melalui data lengkap yang ada di atas surat ini, di kiri atas. Jadi yang membedakan surat pribadi dengan surat resmi seperti yang dari institusi, dari lembaga resmi itu tidak ada kop suratnya kalau surat pribadi ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah tempat dan tanggal surat ditulis. Misalnya kalau kalian ada di Bandung, tulis Bandung 13 Oktober 2022, Jakarta atau Bekasi. Misalnya Jakarta 31 Desember 2025. Kalian harus sesuaikan di mana kalian menulis surat tersebut. Kemudian ditujukan kepada siapa? Jangan ditulis kepada yang terhormat, tapi yang terhormat Kepala Rumah Sakit Melati Senjaya misalnya. Bapak Dr. Santoso di Jalan Merdeka Saja Sejahtera. Jadi setelah yang terhormat, kalian harus cari informasi apakah rumah sakit Melati ini kepala rumah sakitnya laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki maka disebutnya bapak. Kalau perempuan adalah ibu, jadi jangan bapak atau ibu. Jadi kalian harus cari informasi dulu. Baiknya lokasi itu ditulis di jalan apa misalnya rumah sakit tersebut berada. Walaupun menuliskan di tempat bukan hal yang salah, tapi sebaiknya dituliskan alamat yang dituju. Kemudian ada pembukaan, yaitu salam pembuka dengan hormat, karena kita nggak tahu dia muslim atau tidak, kepalanya atau kepala HRD-nya. Jadi untuk umumnya kita tulis dengan hormat. Kemudian paragraf pertama adalah salam pembuka. Contohnya, bersama dengan datangnya surat ini, saya doakan semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di paragraf kedua adalah isi dari surat yang maksud yang kita tuju. Misalnya kita ngirim surat itu karena apa? Sehubungan dengan informasi lowongan kerja dari Rumah Sakit Melati Sanjaya untuk posisi bidan berpengalaman atau posisi tenaga kesehatan Kesmas berpengalaman, saya Maharani Cantika STRKEP atau SKEP atau SKM bermaksud untuk melamar kerja di posisi yang ditawarkan dan siap berkontribusi di rumah sakit yang Bapak atau Ibu pimpin ya. Kalau misalnya pimpinannya ibu perempuan maka kita tulisnya Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan terlampir kurikulum PT dan data lain yang mendukung. Demikian surat ini saya buat dengan harapan besar dapat diberikan kesempatan untuk bekerja di rumah sakit yang Bapak pimpin. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih ya. Ini adalah contoh isi surat lamaran kerja. Kemudian hormat saya, misalnya siapa namanya, Maharani Cantika atau Linda atau Sinta dan lain sebagainya. Wajib ada dalam surat lamaran pekerjaan itu apa? Nama dan alamat pribadi. Karena apa? Jadi kita tahu misalnya HRD atau perusahaan atau rumah sakit tersebut, puskesmas tersebut tahu mau membalas surat kemana. Jadi di sini dia tidak ada kop suratnya ya, karena dia bukan dari lembaga resmi tapi surat pribadi. Selanjutnya ini harus ada lokasi dan tanggal disesuaikan di mana dan kapan kalian menulis surat ini. Kemudian nama dan alamat penerima
Ada salam pembuka, ada pembukaan isi surat, kemudian ada tujuan surat ditulis, kenapa maksudnya, kemudian ada penutup dan salam penutup. Selanjutnya contoh kurikulum PT-nya, ya, biodata diri. Contohnya ada ini, kita bisa menulis nama lengkap kita di sini, kemudian foto tidak harus background belakangnya merah putih ya, bebas, pakaiannya sopan rapi. Kemudian apa yang harus ada? Tadi ada nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, nomor handphone, email. Kemudian ada pendidikan kita, ada pengalaman kerja, ada kualifikasi diri dan keahlian. Misalnya kalian orang yang disiplin, tulis disiplin, kualifikasi dirinya jujur, mau belajar, bisa bekerja sama tim, memiliki komunikasi yang baik. Keahliannya apa? Bisa menggunakan komputer, ahli dalam bahasa Inggris. Ini masuknya kalau mau belajar itu di kualifikasi diri. Keahlian itu adalah ahli dalam apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian komputer atau apa. Bisa kerja sama tim, memiliki komunikasi yang baik. Itu masuk kepada kualifikasi diri. Wajib ada dalam CV, sebaiknya CV harus ditulis dengan font atau font size yang sesuai, rapi dan menarik. Jadi bisa yang sesuai, rapi, menarik, asal mudah dibaca. Ditulis sesuai dengan data pribadi secara jujur, karena isi CV disesuaikan dengan perusahaan yang akan dituju. Penting ya, isi CV disesuaikan dengan perusahaan yang dituju. Misalnya dia membutuhkan kualifikasi seperti apa atau lowongan di mana, di bagian apa. Mencantumkan data yang dibutuhkan perusahaan tempat melamar seperti pelatihan bersertifikat. Misalnya kalian Kesmas dengan lulusan K3, berarti sertifikat pelatihan K3-nya. Kebidanan bisa misalnya baby massage-nya dan lain sebagainya, sertifikat keahlian terkait kebidanan maupun Kesmas. Melampirkan ijazah S1, sertifikat pelatihan dan pengalaman organisasi. Nah, sebaiknya CV jangan terlalu rumit dan banyak warna. Itu pusing sekali nanti pimpinan atau HRD dalam menentukan karyawan yang akan diterima ya. Tidak mencantumkan pengalaman organisasi yang menimbulkan tanda tanya, misalnya ISIS atau organisasi yang ekstrim dan lain sebagainya. Lebih baik masukkan BEM, pengalaman di BEM, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, organisasi Karang Taruna dan lain sebagainya. Jangan ditulis dengan kebohongan, seperti misalnya kalian nulis bisa ahli komputer di Word, Excel dan PPT misalnya, ternyata hanya bisa di Word. Nah, itu kan kebohongan, nanti saat diterima kerja disuruh mengerjakan Excel ternyata nggak bisa, itu tidak boleh. Jadi kualifikasi kita harus dituliskan secara jujur, keahlian yang harus dituliskan secara jujur. Melampirkan ijazah dan sertifikat cukup fotokopian saja, jangan kalian lampirkan itu ijazah dan sertifikat asli. Jadi yang dilampirkan itu ukurannya misalnya surat lamaran kerja A4, portofolio A4, lampiran juga ukuran A4, seperti misal KTP kan ukuran kecil, tetap fotokopi di ukuran A4 tapi kecil ya, nggak harus misalnya dia fotokopinya KTP sebesar A4, hanya kertasnya saja ukurannya, jadi sama rata, tidak berbeda-beda. Kemudian jangan mencantumkan alamat medsos jika tidak banyak hal atau kegiatan konten medsos berkaitan dengan kualifikasi diri dan atau terkait keahlian pribadi. Kalau medsos kalian itu adalah hal privacy dan pribadi kalian, tidak banyak misalnya mencantumkan edukasi tentang kesehatan atau tentang keahlian kalian sebagai seorang bidan atau Kesmas, lebih baik tidak usah dicantumkan karena mudah dicari gitu ya. Selanjutnya ini contoh CV lainnya, ini bisa ditulis dan foto seperti ini. Dia bisa gaya santai begini tapi tetap resmi ya, tidak harus background biru dan merah atau resmi berdasi dan lain sebagainya. Jangan lupa di dalam harus ada profil pribadi secara singkat, keahlian, pengalaman, pendidikan, kontak dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa melihat juga beberapa CV yang ada di media sosial sebagai bahan pertimbangan. Nah, kemudian kualifikasi lulusan perguruan tinggi yang diharapkan di dunia kerja. Berdasarkan survei 457 pimpinan ya, sumbernya dari National Association of Talent and Employers USA pada tahun 2002, bahwa yang dibutuhkan di tempat kerja itu kalau indeks prestasi atau IPK itu adalah urutan ke-17 ya.
Jadi yang utama apa? Kualifikasi diri yang harus kita miliki, kemampuan komunikasi, kejujuran atau integritas, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal. Tentu soft skill ini bisa kalian dapatkan dari pengalaman organisasi dan ilmu pengetahuan yang kalian peroleh selama menempuh pendidikan. Nah, selanjutnya adalah ini contoh portofolio. Ini bisa dikembangkan misalnya kalau kalian ahli digital terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya, kalian bisa cantumkan ya. Bisa cantumkan di dalam portofolio lengkap kalian. Jika Anda berkesempatan dipanggil wawancara misalnya, apa yang harus diperhatikan dan yang jangan dilakukan. Nah, ini yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan apa aja. Ini ada, jangan berpakaian berlebihan, berpakaian bersih, nyaman, sopan dan sederhana lebih baik ya. Berlebihan itu jangan yang bling-bling, yang terlalu mencolok, terlalu ramai. Kemudian make up terlalu menor, lebih baik make up secara sederhana atau natural. Kemudian menggunakan aksesoris berlebihan itu jangan, apalagi kalau seluruh misalnya pakai gelang kaki, kemudian pakai anting yang terlalu mewah atau terlalu besar, atau seluruh jari pakai cincin yang berlebihan, itu juga nggak bagus. Sebaiknya cukup 1 jam tangan atau 1 cincin yang tidak membuat fokus orang tertuju pada cincin yang kita gunakan. Kemudian menggunakan heels jangan terlalu tinggi. Nanti apalagi kalau kalian tidak terbiasa, nanti itu juga mengganggu performa kalian saat akan wawancara. Heels maksimal 5 cm kalau kalian memang terbiasa menggunakannya. Pakai sepatu kets sopan juga masih dibolehkan. Jangan sampai bau badan atau bau mulut BAU, karena kita belum diterima kerja sudah membuat orang tidak nyaman dengan bau badan dan bau mulut kita. Jadi sebaiknya kita wangi, yang pasti wangi yang tidak terlalu menyengat ya. Selanjutnya jangan angkuh. Nih, jangan angkuh atau membusungkan dada. Jadilah low profile. Nah, kemudian apa? Lebih oke waktu wawancara senyum sapa salam, jangan membusungkan dada ya. Karena saat kita masuk ke dalam tempat di mana kita wawancara, body language kita itu sudah menjadi poin atau menjadi nilai kita layak diterima atau tidak ya. Jadi sebelum kita diwawancara, komunikasi verbal kita sebelum diuji, kita sudah dilihat bagaimana komunikasi nonverbal atau body language kita. Bersalaman dengan menggenggam dan menatap wajah. Kalau kalian tidak biasa bersalaman, bisa kedua tangan di depan dada disatukan ya, seperti misalnya orang akan bersalaman gitu. Bersalaman dengan menggenggam dan menatap wajah, tentu melangkah dengan percaya diri, jangan busungkan dada, tidak menundukkan kepala. Jangan sampai kita berjalan dengan membusungkan dada, apalagi menundukkan kepala terlalu tunduk sekali, itu mencerminkan kita kurang percaya diri. Saat bicara atau diajak bicara, tatap ke wajah orang yang mengajak bicara. Jangan sampai mata kita itu tidak fokus, malah melihat ke kanan ke kiri, fokus ke yang lain. Itu tidak dianjurkan atau sangat tidak boleh. Sebaiknya kita menatap, ada eye contact dengan orang yang mengajak kita bicara. Selanjutnya lakukan dengan sepenuh hati atau hati bahagia. Untuk kalian pemula atau orang yang belum berpengalaman, lebih baik tidak mengukur dari materi. Jangan misalnya kalian digaji kemudian tidak sesuai, saat diinformasi tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kalian memang sudah mempertimbangkan banyak hal, lebih baik kalian untuk pemula adalah menambah pengalaman kerja terlebih dahulu. Karena biasanya di tempat kerja itu selama 3 bulan ada masa percobaan sebelum diangkat sebagai karyawan tetap. Terima kasih, sampai di sini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.